Ya. Alhamdulillah. Walaupun ini masih 90% karena dalamnya kita belum coba listriknya, tapi paling enggak untuk bangunannya semua udah jadi, udah selesai. Kamar-kamar anak udah jadi. berapa M Kak? Hah? Berapa dong? Nggak tahu. Ember. Habis berapa nggak tahu, dari dulu soalnya nabungnya. Jadi bayarnya cicil-cicil kayaknya. Suatu anugerah nggak sih di tahun ini punya rumah baru? Kenapa? Oh, anugerah nggak sih punya rumah baru di tahun ini? Alhamdulillah di sini ya. Sebentar. Alhamdulillah apa ya di pengennya di akhir tahun ini, di penutupan tahun ini pengennya memang kita pengen punya suasana baru juga karena udah ada Azura, jadi pengennya suasana baru di rumah baru, jadi pengennya ya semoga insya Allah akhir tahun ini bisa lah pindah ke rumah baru. Yang spesial di rumahnya tahun gimana sih Bu Aminah Jailin Azura? Menurutku karena adik kakak itu pasti ada jahil-jahilnya, tapi aku lihatnya Aminah itu sayang banget kok sama Azura. Dia walaupun butuh penyesuaian, tapi aku melihat kombinasi mereka berdua itu lucu banget. Oke, Nanti tahun baru bakal di rumah baru atau tahun baru kita kan ini masih berdebu ya, masih karena ada anak bayi, jadi kayu-kayunya belum bisa langsung ditempati, tapi insya Allah kita coba yang terbaik. Ayo. Ya. Ya itu tadi teman-teman, ada Halilintar lagi ngajak temennya, lagi ngajak keluarganya nonton film ya, Surgaku Cintaku. Ada yang bener lu jangan bohong dulu. Besok aja DJ. Ayo. Baru ini ada di tempat nonton. Mas Prilly datang nggak Mas? Mau wawancara? Mana? Anjir aja deh, wawancara deh. Ini Prilly nih. Kok ada dua Prilly-nya? Ya, masih di sekitar studio. Sini, Mbak. Ambil ini. Boleh, ayo. Siap. Dapat minum. Jal, nitip jal. Lit. Teman-teman, di dalam masih banyak banget artis. Iya, Mbak Prilly. Tadi ada komen ya? Dulu. Kotoran dan bersih belum masuk kamar. Tahu ini temen nggak dulu. Yang gitu deh ya.
Abang coba lihat komen langsung. Pokoknya kalau udah soal motor-motoran dia Pas ngebaca komen apa? mana aja deh. Enggak, lo nggak usah peluk-peluk gua, lo nggak usah peluk gua. Ya Allah. Apa sih Bang? Parah lu anteng ya. Tega lu. Sedikit intip. Anjir. Ah, males rame. Kita nunggu di luar aja guys. Tadi Bang Ato udah pulang ya. Bentar. Yes, kaya mereka. Aku biasanya komen kan. Gua pinggirin dulu ya. Gua pinggirin dulu. Oke. Jadi pas pertama dia undang di sini, itu aku jujur belum tahu Rania gitu. Jadi selama dari terima undangan terus di jalan aku pelajari siapa sih Rania nih. Aku lihat video lirik musiknya, terus apa namanya? Aku baca sedikit sinopsis tentang filmnya. Aku pikir, ya short movie tentang filmnya. Oke, sampai situ aja. Tapi pas aku nonton, benar-benar di luar ekspektasi aku. Short movie-nya bagusnya luar biasa, penggarapannya oke, mainnya juga aku kayak ya anak pasti nggak cuma penyanyi deh, dia juga pemain karena dia bisa mainin layer gitu. Dia main kayak gininya, terus ketika dia di tubuhnya ke-trap jiwa orang lain dan itu kerasa banget beda mainnya. Jadi buat aku Rania ini salah satu orang muda yang potensi banget di dunia entertain. Dia bisa bermain dengan baik dan dia juga bernyanyi dengan luar biasa bagus. Ada pesan khusus buat Rania, Kak? Buat Rania, kalau kita nggak kenal, kadang-kadang kita buat jatuh hati sama orang itu nggak mudah kan. Tapi aku lihat Rania tadi, ini bukan melebih-lebihkan. Aku baru kenal tadi, aku cuma lihat, aku duduk dari belakang, tapi melihat bagaimana dia main, dia nyanyi, dia memperlakukan orang tuanya, dia bersikap apa sekitar. Jujur aku langsung jatuh hati banget. Aku langsung bilang, ini orang tuanya dia mendidik dia dengan luar biasa karena pribadinya sangat humble, menyenangkan sekali. Jadi semoga bisa tetap humble ketika nanti. Oke, Kak sedikit dong kegiatan nih akhirnya udah jelang akhir tahun kesibukan Sofan gimana nih, Kak? Kebetulan akhir tahun ini anakku liburan hari ini habis ambil rapot. Besok kita semua mau berangkat ke Jogja. Mas Hanung udah syuting di Jogja dari seminggu yang lalu. Di tengah syuting hari pertama tiba-tiba dia sakit masuk rumah sakit karena HB-nya turun gitu, nggak tahu kenapa, pokoknya dia sakit dirawat 2 hari. Aku udah kayak guilty banget, terus nggak bisa nemenin gitu ya. Tiba-tiba tadi nelfon lagi di rumah sakit lagi kayak, ngapain lagi lo ada di IGD? Ternyata dia kejatuhan motor gede. Terus akhirnya jari kakinya ada yang patah 2, harus dioperasi besok siang. Jadi ini lagi pengen buru-buru nyampe di Jogja, bawaannya di kepala kayak bisa nggak sih malam ini nyampe Jogja, cuman karena nggak praktis ya, saya kalau jalan bawa 6 anak, bawa 2 mbak, kita berdelapan, jadi harus sabar karena tiket aku besok baru siang nyampe Jogja. Ini ya doakan, ini juga operasinya lancar, besok siang pemulihannya juga baik. Ini karena film atau gimana sih, Kak? Nggak ada, dia cuma manasin, nggak keren, nggak lagi nyetir juga, nggak lagi apa, lagi manasin motor, dia lupa masang stangnya, dia copot standarnya, terus pas dia lepas taunya jatuh. Terus kayak motor yang mana, motor yang kecil, selama ini enggak, ini motor gede ya gitu, jadi patah. Itu berarti kena bagian ketimpa motor?
kakinya dia ketiban sama motor gede dan dia lagi di tengah syuting, jadinya kayaknya sekarang dia ngedirect dalam kondisi pakai zoom karena dia katanya pas operasi 1 minggu nggak boleh napak kaki. Tapi sebelumnya ada nggak sih Apa? sebelumnya pernah ada cedera nggak? Cedera enggak sih, ini baru pertama makanya tadi dia juga nelfon. Sebenarnya dia agak takut nelfon aku karena aku tuh paling nggak setuju dia naik motor besar gitu karena buat aku knalpotnya berisik gitu dan naik motor besar tuh kayak aduh udah gede gitu kan tetap kepanasan berisik kayaknya kayak ganggu banyak orang gitu apalagi kalau pakai di daerah gitu. Makanya dia nelfon aku ketiban motor tapi yang salah bukan motornya, iya motornya nggak salah situasinya yang salah jadi dia sambil ketakutan gitu. Jadi motor baru akunya belum tahu gitu. Oh, beli dia udah ketiban. Beli motor baru, berarti Aku ya belum tahu kayak apa, kayak kapan beli motornya. Terus dia bilang nggak, ini bukan motor yang salah. Ini aku aja tadi lupa ini ya bukan motor yang salah ya, cuman ya hanya kalau beli sesuatu bapak-bapak coba izin sama istrinya biar nggak ada kejadian yang tidak diinginkan gitu. tapi emang Mas Hanung hobi banget motor kan? Baru suka motoran, aku juga nggak tahu dia main sama siapa sebulan terakhir. Aku pengen naik motor kemana-mana. Pokoknya kalau kamu nggak mau ikut nggak apa-apa, aku sendiri kayak apa dia suka motor, makanya dia udah kerja di luar seminggu yang lalu kan. Pokoknya tadi nelfon, aku tiban motor apa? Motor beat, terus kenapa? Enggak motor kita yang mana? Motor beat kan enggak, motor di Jogja. Iya motor apa? Motor gede. Motor siapa? Kapan belinya? Motor apa? Enggak bukan motor yang salah. Di sini biar nggak ada apa-apa. Kak, berarti resolusi tahun depan apa nih? Artinya Tahun jalan depan resolusinya ada nggak sih? kepala dan pikiranku sekarang lagi fokus sama semua saudara kita di Gaza. Jadi harapannya cuma segera tahun depan situasi udah lebih baik, udah nggak ada situasi seperti ini lagi karena benar-benar mau liburan, mau pergi, mau senang-senang nggak bisa banget. Jadi ya berharap dunia baik-baik saja, kembali damai dan nyaman buat semua. Kak, kalian anak sekarang gimana Kak? Kemarin kan punya ada asma sekarang gimana Kak? Lebih better? Kemarin baru sembuh lagi, terus sekarang lagi dengar virus pneumonia lagi tinggi banget di Singapura, COVID lagi mulai naik gitu kan, jadi ya sekarang udah lebih protektif lagi gitu, jadi anak-anak ke acara rame nggak terlalu banyak dibawa, terus juga makanya karena lagi libur situasi Jakarta juga kan udara kita tahu semua lah nggak gitu baik, buru-buru ke Jogja liburnya sebulan ya di Jogja sebulan, jadi selagi bisa ke tempat yang udara yang lebih baik aku pergi ke sana. Jadi itu pasti lebih overprotect ke atas. Iya berusaha ngejaga aja, tapi kalau overprotective banget ya enggak lah, kan biarin mereka tetap punya ruang, yang penting ya kayak tadi aku tahu aku bisa memberikan tempat yang lebih baik secara udara, aku bawa ke Jogja ya udah. Kak, di rumah ada yang mau sendiri untuk anak. Di rumahku pokoknya ya pembersih. Pokoknya kalau punya anak yang asma dan alergi di rumah tuh sebenarnya nggak boleh ada horden, nggak boleh ada karpet, nggak boleh ada sofa. Jadi kalau udah ada itu semua harus ya 3 hari sekali harus divakum apa lebih repot ya. Makanya aku seneng di Jogja karena rumahku di Jogja nggak pakai hordeng, masih pakai jendela kayu jadul gitu, tapi itu lebih sehat buat anak. Kak, bicara soal Palestina kan ini kan artinya Joe Biden ini diminta untuk segera untuk permanen ya, untuk gencatan senjata permanen. Gimana nih Kak responnya? Aku masih terus berharap Palestina segera diberikan kemenangan sama Allah, terus orang-orang yang zolimi bisa segera diberikan balasan supaya kita juga bisa menyaksikan itu, karena apa yang dilakuin benar-benar udah nggak sampai logika, nggak sampai nalar, nggak sampai hati untuk menyaksikan itu semua. Dan biasanya semua sikap-sikap yang sadis yang nggak berperi kemanusiaan itu rasanya kita nonton tuh dari Astagfirullahaladzim yang serem banget sampai akhirnya sekarang tuh udah di luar logika kita semua. Kesadisan itu udah sampai nggak masuk akal semua yang Dengan anak-anak marah banget. Aku sebenarnya udah 2 kali diajak buat berangkat ke Mesir buat beli bantuan dan langsung ke border. Mas Hanung ngizinin, cuman orang tuaku nggak ngizinin karena ingat anak-anak, adik kakakku juga nggak ngizinin. Karena aku ngerasa useless di sini, kayak apa sih yang bisa aku bantu lebih lagi gitu. Kalau nggak mikirin semuanya sih rasanya udah pengen berangkat dari kemarin, udah 2 kali undang, aku sampai kayak ini godaan banget sih, udah 2 kali undang dan sekarang diajakin lagi nih tadi baru di situ undangan ketiga. Dimana udah siap belum ke Mesir gitu, cuman kayak pengen banget jalan, tapi kalau mikirin ego rasanya udah pengen berangkat gitu kan. Cuman karena ingat ada anak, orang tua masih nggak ngizinin, dan di Islam juga kan kita harus lihat nih kalau mau berangkat ke tempat yang berbahaya, kalau masih ada orang tua, masih ada suami, pasangan gitu, atau masih ada anak-anak, nggak boleh. Kita kan prioritas tetap itu. Jadi kayak ya berjuang semampuku di sini setelah itu.
Oke, Makasih, Meka, Kak. satu lagi Satu sedikit lagi, mungkin. oke, apa? Kalau bicara seorang Zaskia Meka, mungkin ada nggak sih 5 fun fact dari dirimu yang orang nggak tahu gitu soal Fun fact dari aku, Iya, oke. Aku sangat introvert, aku nggak suka keramaian. Aku itu orangnya sangat nggak pedean. Aku overthinking. Terus yang keempat, aku sangat suka kebersihan. Jadi aku kalau datang ke restoran, meja restoran itu akan lebih bersih ketika aku pulang dibanding aku datang karena aku akan bersihin semuanya. Dan yang terakhir, apa ya? Terakhir apa Dis? Coba. Apa Dis? Oke, aku orang yang gerasa. Aku nggak bisa tenang. Jadi semua tuh ngerjain segala sesuatu panik. Oke guys, itu tadi wawancara dengan Zaskia Meka. Jadi dia datang hadir nonton film dan sedikit cerita membahas tentang Yang belakang berdiri ya. Oke, baik teman-teman. Palestina ya. Dan keluarga. Dia pengen banget ke Palestina, cuman karena berhubung punya anak, punya suami, jadi dia nggak mungkin datang ke sana. Oke guys, kita break dulu, nanti kita lanjut lagi live-nya ya. Ya, berdiri.